amilun. Wasalisu amilun. Yang ketiga adalah orang yang melaksanakan pengurusan zakat, disebut amil. Kasa'in ya'malu fi akhdiha min arbabil amwal. Ini seperti orang yang narik. Jadi fi akhdiha, ya'malu fi akhdiha, melakukan pengambilan, yang narik tadi. Sa'in atau dalam arti lainnya ya'malu fi akhdiha, melakukan penarikan min arbabil amwal, dari orang-orang yang punya harta. Jadi tuannya harta itu ya orang kaya. Wakatibun, dan ini ada ambil, ini ada beberapa macam definisi ambil, kemudian dikelompokkan menurut Syekh Imam Nawawi. Tadi kasain, orang yang narik. Yang kedua wakatibun, orang yang nulis, Pak, yang nyatet. Yaktubu ma'atahu arbabuha, mencatat apa yang diberikan oleh pemilik harta atau yang tuan zakat tadi. Wa qasimun, dan orang yang bagi infak. Yaqsimuha 'alal mustahiqin, yang membagikannya kepada para mustahik. Wa hasyirun, orang yang mengumpulkan. Ini mengumpulin ini ada beberapa hal. Yajma'ul mullaka au zawis sahman, mengumpulkan para pemilik harta, Pak. Jadi pemilik harta ini dikumpulin, berarti bisa data, Pak. Ini kan tadi ada orang yang narikin. Nah, ini pengumpul, berarti bisa aja pengumpul data. Nanti dikasih kepada katib, orang yang mencatat. Au zawis sahman, atau orang yang punya bagian kewajiban. Sahman itu persentase. Jadi bisa jadi berapa persen itu dari pembagian zakat. La qadim wa walin, bukannya seorang hakim, yang dimaksud di sini bukan juga orang yang menjadi pejabat pemerintah atau aparat. Jadi itu yang dimaksud. Jadi ada 3 menurut beliau. Ya, kalau sekarang zakat ini ada Basnas, ada UPZ di bawah Basnas, teman. Ada LAS, lembaga amil zakat. Kalau Basnas dan UPZ itu di bawah pemerintah, jadi organisasi di bawah pemerintah. Kalau LAS ini adalah lembaga swadaya masyarakat, Muhammadiyah, NU, termasuk sebenarnya juga di bawah itu LAS sebenarnya definisinya dan sebagainya. Yaitu tentang amil zakat. Ini undang-undang nomor 23 tahun 2011 itu udah di undang-undangkan tentang pengelolaan zakat. Warrobiu. Jadi kita bicara apa sebenarnya, Pak? Saya harus banyak yang bantu. Ini kan kemarin kita bicara tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu itabuz zakat, yaitu membagikan zakat. Di sana ada asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya, wal 'amilina 'alaiha, kemudian wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal 'amina wal gharibin wa fi sabilillah wa bis sabil. Ini ada 8. Kemarin udah dijelasin. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga ini amil. Miskin sama fakir, kita ngulang aja nggak apa-apa. Miskin sama fakir parahan mana, Pak? Para fakir. Maka dijelasin kepada fakir terlebih dahulu. Fakir ini beban dia dengan pendapatannya. Jadi kalau punya income, pendapatan, antara pendapatan sama kebutuhan, jadi beban hidupnya itu dia di bawah 50%. Misalnya 40, 30, 10, itu namanya fakir. Jadi pendapatannya dia cuma 40
ke bawah, 50 ke bawah lah pokoknya. Tapi beban hidupnya 100% misalnya. Ini bebannya 100%, segini. Tapi pendapatannya cuma ini kan setengah nih, dia di bawah setengah. Itu namanya apa? Fakir. Itu kemarin definisi daripada Syekh Imam Nawawi, mensyarah dari kitab Safinah. Kemudian yang kedua miskin. Kalau miskin ini 100% kebutuhannya. Ini saya nyekolahin anak, makan ini segini butuhnya sehari. Tapi dia mampunya di atas 50%. 60, 70, 80, tapi nggak sampai 100. Itu miskin. Miskin. Oh, miskin. Baik, kita lanjutkan. Sekarang amil. Tadi amil ya. Amil itu ada yang sa'in, yang menarik, kemudian katib yang mencatat, kemudian hasyir, orang yang mengumpulkan. Warabi', dan yang keempat, wal mu'allafatu in qasamal imamu wa hum arba'atun. Al mu'allafah ini orang yang dia apa? Hatinya dibayi-bayin, Pak. Disenang-senengin. Itu makanya mu'allaf itu sebenarnya dia lagi disenang-senengin itu. Baru masuk Islam, masih goyang imannya, kadang-kadang dimusuhin sama keluarga, macam-macam, maka disenangkan hatinya. Itu mu'allaf itu arti pokoknya di situ. In qasama 5 itu dibagi menjadi hub arba, 4 kelompok. Kita kan pahamnya mu'alaf aja, tapi mu'alaf ini kata Syekh Imam Nawawi ada 4. Man aslama walakinnahu dha'ifu yakin. Yang pertama, dia masuk Islam, akan tetapi lemah keyakinannya, Pak. Yang pertama. Wahwal iman, maksudnya yakin itu maksudnya imannya, Pak. Imannya lemah. Au qawiyuhu walakin lahu syarafun fi qawmihi. Imannya ada yang udah masuk Islam, tapi imannya kuat, Pak. Jadi udah mantap imannya. Akan tetapi dia punya pengaruh, Pak. Syaraf, punya pengaruh di tengah kaumnya. Yutawaqqa'u bi'ata'ihi islamu ghairihi. Kenapa dia harus diberi zakat? Yang kedua, kalau yang lemah kan wajar Pak dikasih zakat. Ini udah imannya kuat, tapi tetap dikasih zakat. Dia punya pengaruh di itunya, tokoh dia. Pemberiannya itu agar apa? Diharapkan yutawaqqa'u bi'ata'ihi islamu ghairihi. Diharap Islam yang lain biar yang lain itu masuk Islam. Minal kufar, dari orang-orang kafir. Au may yakfina syarra may yalihi minal kufar. Ini ada yang ketiga. Itu kenapa diberikan kepada mereka ini? Agar apa? Dapat memelihara, menjaga kita dari pengaruh-pengaruh buruk orang di sekelilingnya. Bisa aja dia masuk Islam, terus di antara keluarganya itu ada yang membenci atau apa, agar apa? Bisa dia sendiri dijaga dari sekelilingnya. Minal kufar, dari orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, wa may yakfina syarra mani'iz zakah. Itu agar kita terpelihara dari pengaruh buruk orang-orang yang mencegah atau melarang dari mengeluarkan zakat.